Kasih pisau Ininya, biasa. ininya mungkin. Iya. Oh, harus tripis. Di mana? Di kantong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah dalam kegiatan kita Tulabul Ilmi ataupun di majelis ilmu, mana kita akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih Asmaul Husna. Jadi pembahasan dari awal ini dan yang beberapa pertemuan, insyaallah kita akan melanjutkan dari pengantar penulis kitab itu sendiri, ya, yakni Syekh Abdul Muhsin Taib Syabdur Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Dalam pembahasannya sebelumnya beliau sudah menyebutkan, ya, dari beberapa pengantar yang kalau kita lihat, subhanallah, pengantar beliau ini sebelum membahas dari tulisannya sendiri sudah luar biasa mengena, ya, pembahasannya. Artinya muatan dari pengantar beliau yang nilainya sangat berbobot, ya, padahal itu baru pengantar beliau, sudah bisa sedikit memberikan sentuhan keimanan bagi para pembacanya ataupun pendengarnya saat disampaikan kitab ini. Dari pemaparan sebelumnya beliau membicarakan
dari bait syair, ya, apalah kondisi dan keadaan beliau, kalau maksudnya begitu, ya, yang beliau sebutkan kemarin, ya, beliau memiliki sangat banyak cacat dan kekurangan, ya, itu dari penjelasan beliau jika dibandingkan dengan perumpamaan, ya, seorang penunggang kuda yang sangat profesional dan sangat terlatih, ya, profesional dan sangat terlatih, yang beliau sendiri membandingkan dirinya tidak ada apa-apanya. Beliau hanyalah bagian daripada orang-orang yang memiliki kekurangan yang sangat luar biasa, cacat, ya. Yang namanya orang cacat bahasanya tidak bisa mengikuti kompetisi, ya, perlombaan, ataupun ingin meraih sesuatu yang lebih besar lagi, ya, sebagaimana targetnya orang-orang yang sempurna dari kemampuannya. Itulah sedikit dari beliau, pemaparan yang beliau sampaikan tentang keadaan dirinya, sehingga sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah menelaah kitabnya, ya, mengoreksi kitabnya, sampai dengan orang-orang yang telah andil, ya, menanamkan saham-sahamnya dalam percetakan kitab ini, ya, dalam percetakan atau proses dicetaknya kitab tersebut, ataupun orang-orang yang lainnya yang memberikan pandangan-pandangan indah dan tulus terhadap kitabnya. Kemudian kembali beliau memberikan semacam ungkapan terima kasih yang sangat luar biasa sekali, yang sangat dalam, ya, ya, wa akhaffu bidzikri wasyukru waladi kirim Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, jazakallahu khairan wa rafa'a darajatuhu fi 'illiyin. Ini kalimat beliau yang sangat indah sekali terhadap orang tuanya, ya, karena beberapa andil dari orang tua beliau sehingga masuk bagian pada penyempurnaan tulisan beliau sendiri. Makanya mengatakan beliau sangat mengkhususkan, ya, mengucapkan syukur yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mendalam, ya. Beliau katakan waladil kirim, kepada orang tua saya, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ya, merupakan ayah beliau sendiri, ya. Dan beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas jasa-jasa kebaikannya, wa rafa'a darajatuhu fi 'illiyin, dan semoga senantiasa Allah mengangkat, ya, derajatnya 'illiyin, yaitu di surga yang sangat tinggi, ya, atas apa yang telah diberikan pandangan-pandangan terhadap kitabnya ini. Beliau mengatakan, ya, haitsu sami'u kamilan bi qira'ati alaihi, di mana sempurna juga, ya, beliau memperdengarkan, ya, saat beliau membaca kitab ini kepada ayahnya, ya, kepada ayahnya yang telah memberikan faidah dan manfaat, ya. Taib. Wa afadani, memberikan faidah yang sangat manfaat dengan taujihat-taujihatnya, ya, yang sangat bermanfaat sekali, dan di dalam memberikan sedikit masukan koreksi, ya. Perhatikan kitabnya beliau, subhanallah, luar biasa, ya. Ternyata beliau sendiri
membacakan, memberikan, ya, meminta pandangan kepada orang tuanya, sehingga Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Badar memberikan semacam taujihatnya dan mengoreksi, kemudian membenarkan dari kitab ini sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, ya, sehingga lahirlah kitab ini. Jadi di samping ditelaah dengan para rakhis, orang-orang yang kuat dalam ilmunya, paham terhadap ilmu ini, Asmaul Husna, ya, juga diberikan kesempatan kepada orang tuanya memberikan pandangan, ya, sehingga diberikan masukan, koreksi, ya, tambahan-tambahan yang dikurangi, yang disempurnakan, ya, dari isi kitab ini, sehingga sempurnalah dalam cetakannya. Sehingga beliau mendoakan kepada orang tuanya, ja'alallahu dzalik fi mawazin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ini semuanya timbangan-timbangan kebaikan, ya, yang telah dilakukan oleh orang tuanya, ya. Jadi orang tua beliau ini, Syekh Abdul Muhsin, itu kalau sekarang, ya, mungkin cetakannya ini kalau disebutkan beberapa tahun yang lalu, mungkin kondisi orang tuanya masih sehat, ya. Kalau sekarang kan kita lihat, ya, sudah sangat luar biasa sekali, ya. Kami pribadi sempat, ya, ikut di majelisnya itu terakhir 2017, 18 sampai 2019. Setelah 2019 itu bulan berapa, Syekh Abdul Muhsin sudah tidak pernah lagi, ya, duduk, ya, di kursinya beliau mengajar di Masjid Nabawi. Setiap ba'da maghrib isya beliau itu ngajar, ya, dengan kajian kitab khusus, ya. Jadi penuh penuntut ilmu, full, ya, kalau beliau mengajar di sana. Itu pun terakhir beliau sudah tidak bisa berjalan sempurna ke masjid, sudah menggunakan kursi roda, ya, dan didampingi oleh salah seorang pendamping beliau, ya, saat bolak-balik ke masjid untuk mengajar. Subhanallah, luar biasa sekali, ya. Itulah keadaan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah. Sangat banyak sekali memberikan manfaat dan faedah kepada kita semuanya, ya. Was'alallahu an yubarik fi hayatihi wa dhurriyyatihi wa yamuddu fi umrihi ala ta'atillahi wa hasana amal. Jadi beliau senantiasa juga mendoakan orang tuanya, ya. Beliau mengatakan, ya, semoga Allah senantiasa, ya, menjaga beliau, ya, dan memberikan keberkahan kepada beliau dalam hidupnya dan juga keturunan-keturunannya, ya. Nah, termasuk yang berbicara ini keturunannya, wa dzurriyyatihi. Nah, termasuk wa dzurriyyatihi adalah anaknya sendiri dari pengarang atau penulis kitab ini, yakni Syekh Abdul Razzaq, ya, bin Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ya. Didoakan seperti demikian, wa yahmud fi umrihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya dan berada dalam senantiasa ketaatan dan kebaikan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan dan umur panjang pada saat ini, jamaah sekalian. Walaupun mungkin sudah sulit kita jumpai beliau mengajar di Masjid Nabawi, ya, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Kemudian beliau juga kembali mengatakan, ya, tetap menyampaikan rasa syukurnya, ya, kama ashkuru syekhi al-jalil Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, ya. Artinya salah satu juga beliau mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa sekali kepada gurunya, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, yang dimana Syekh ini juga yang kita katakan tadi memberikan pengantar pada pengantar yang pertama, ya, pengantar yang pertama. Dan ini juga memberikan catatan kaki yang sangat mendalam terhadap tulisan Syekh Abdul Razzaq, ya. Bahkan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil ini dalam pengantarnya sempat
memberikan salah satu ya pujian yang sangat luar biasa kepada Syekh Abdul Razak, ya, mengatakan kitab inilah kitab yang sangat luar biasa sekali, ya, kitab yang sangat luar biasa sekali yang bisa bermanfaat kepada seluruh umat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Inilah pengantar dari beliau hafizahullah, ya, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar, ya, hafizahullah. Baik ikhwah sekalian, sehingga lahirlah kitab ini, ya. Makanya dalam pembahasan yang pertama, ya, beliau memberikan pembukaan, ya. Jadi ada berapa pembahasannya di sini? Tebal sekali, ya. Mudah-mudahan nanti pembahasannya kita hanya kita ambil beberapa faedah-faedah yang sangat penting, ataupun mungkin yang serupa sejenis dari pembahasan bisa kita langkai, ya. Maksudnya kita lewati jika sudah mendalam pembahasan dari sebelumnya. Artinya jika ada pembahasan yang mirip-mirip, kita sempurnakan, ya, karena luar biasa sekali, ya, tebal. Taib. Nah, beliau di dalam kitabnya ini pertama mengatakan manzilatul ilm, manzilah, ya. Jadi yang pertama beliau kemukakan di sini adalah manzilah, kedudukan ilmu, kedudukan ilmu. Ini diambil pokok pembahasan yang pertama, yakni membicarakan, ya, manzilatul ilm, kedudukan ilmu itu sendiri, ya. Ilmu apa? Bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yakni nama-nama Allah, ya, wa sifatihi, dan sifatnya sesuai dengan judulnya, ya. Tapi beliau sebelumnya memperkuat dulu, ya. Baik, kemudian beliau berkata, innal fiqh fi asma'illahil husna, ya, babun syarifun minal ilm, bal huwa al-fiqh al-aqdar, ya, wa huwa yadkhulu dukhulan awwaliyan wa muqaddiman fi qawlihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Jadi di sini beliau mengatakan sungguh, ya, ini penekanan, ya, dengan nun, ya, innal fiqh, sesungguhnya fikih ini yang dimaksud, yakni fikih fi asma'illah, ya, artinya fi asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, al-husna, yang indah, yang baik, ya. Jadi nama ini, nama fikih ini, sungguh nama fikih ini, yakni nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna, dikatakan babus syarif, ya, pintu, ya, pintu apa? Syarif, keutamaan, kemuliaan yang luar biasa, minal ilmi, dari ilmu. Jadi fikih asmaul husna ini, ya, merupakan salah satu keutamaan yang sangat luar biasa sekali dalam pembahasan ilmu. Kenapa? Bal huwal fiqhi, ya, karena fikih ini dikatakan, ya, adalah fikih akbar, ya. Kenapa dikatakan mulia? Kenapa dikatakan utama sekali dalam pembahasan ini? Ya, bal huwal fiqhul akbar, karena itu, ya, ini bagian daripada fikih akbar, fikih yang sangat besar. Kalau besar berarti mengandung makna yang sangat dalam sekali, ikhwan. Ya. Kenapa? Di dalamnya dikatakan wa huwa yadkhul, ya, di dalamnya masuk dan dimasukkan, ya, dalam pembahasannya, muqaddimahnya,
Ya, didahului dalam pembahasannya, mukaddimahnya dengan apa? Fi qaulillahi ta'ala. Ya. Baik, disebutkan di sini bahwasanya ada kalimat yang diambil oleh Syekh Hafizahullah di dalam membuka pembahasan Asmaul Husna. Baik, perhatikan ikhwan. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ini hadis ya. Artinya hadisnya ini ma'ruf di kalangan kita para penuntut ilmu. Hampir semuanya berkata hafal. Ya. Baik. Hampir semua di sini katakan hafal ini hadis. Sehingga beliau juga memberikan penekanan, pendahuluan, pengantar ya dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kenapa? Karena ini ada kekhususan di sini. Kalau kita pahamkan bahwasanya siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya, siapa yang dikehendaki oleh Allah, artinya yang diinginkan oleh Allah, apa? Bihi khairan, dengannya kebaikan, maka Allah akan memberikan syarat. Ya, baik. Dan ada jawabannya dari jawaban syarat tersebut. Siapa yang diinginkan oleh Allah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini katakan ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, dengannya itu kebaikan, maka dikatakan yufaqqih hufiddin, maka Allah faqihkan dia dengan apa? Agamanya. Baik, ini ikhwah, makna daripada faqih ini kan sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali makna kefakihan ini, ya. Jadi bukan sekedar dikatakan fakih apa begitu, ya, ini luas sekali manfaatnya, ya, untuk kepakihannya ini, ya. Karena mengandung makna yang luar biasa. Makanya saya di sini mendatangkan hadisnya, ya, untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Dan dikatakan ini merupakan bentuk dan ajaran yang sangat besar dalam mencapai nanti meraih faedah, manfaat yang sangat luar biasa sekali. Makanya di sini Syekh mendatangkan hadis khusus ini, mendatangkan khusus hadis ini karena Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Apa itu kebaikannya? Luar biasa sekali, luas. Wa huwa asyrafu ma surifat fihi al-anfus wa khairu ma sa'a fi tahsilihi, ya, wa nailihi ulin nuha war rasyad, bal huwa ghayatul lati sabiqu ilaiha al-mutasabiqun. Ya. Perhatikan ikhwah. Ya, beliau memberikan pemaparan di sini bahwa dialah yang dikatakan yufaqihu fiddin, yang Allah fakihkan kepadanya ilmu ini, maka itu ada suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Siapapun di antara kita, ya, wa huwa asyrafu, yaitu sesuatu yang sangat mulia, tinggi. Saking mulianya itu, maka dikatakan, ya, seiring dengan detik napas kita, seiring dengan detik napas kita, kemuliaannya itu. Artinya apa? Setiap kebaikan yang akan kita raih,
maka itu sesuai, seiring dan sejalan dengan setiap detik nafas yang kita miliki untuk mencari kebaikan, meraih kebaikan dari segala kitab ini, dengan mengupayakan untuk mendapatkan, menelaah, membaca, memahami dari kandungan kitab ini. Karena itulah wa khairu ma sa'a fi tahsilihi, merupakan sebaik-baik ya dari tahsil, untuk mengusahakan, mengupayakan, berjuang ya, konsisten, kuat untuk meraih faedahnya ya. Ulin nuha war rasyad. Apa itu ulin nuha? Ulin nuha ini bagian daripada ya orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki ya kemampuan, ya kalau sekarang orang bilang orang-orang intelektual ya, memiliki kecerdasan, kemampuan yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau ada juga bahasa lain yang sering kita dengar oleh orang, cendekiawan. Jadi orang-orang pintar, cendekiawan yang memiliki kemampuan untuk berlomba-lomba meraih kebaikan daripada pembahasan ini ya. Wan nihaya allati tanafasa fiha almutanafisun ya. Jadi akhir daripada ya yang diupayakan di sini, taib, untuk meraihnya ar-rasyad, dengan petunjuk jalan yang lurus ya, dengan bal huwal ghayatul lati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun wan nihaya allati tanafasa fiha al-mutanafisun, yakni dengan memasang target, tujuan utama ya. Baik, artinya apa? Berlomba-lomba untuk meraih target, tujuan utama, untuk meraih yang terbaik. Siapa yang menjadi pokok daripada juara yang meraih kebaikan itu? Setiap detik, setiap waktu, setiap menit diupayakan untuk memaksimalkan, untuk meraih kebaikan itu. Sehingga apa? Mereka berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba apakah dari para penuntut ilmu, ya, santri, ya, para pengajar, pembimbing dan seterusnya, dari kalangan orang cendekia, ya, orang-orang cerdas, orang yang arif dalam ilmunya. Mereka dikatakan berlomba-lomba untuk meraih semua itu. Ya, adapun sekarang, ya, kalau mereka dikatakan ada yang berlomba-lomba untuk meraih dari apa yang ingin mereka raih, yang mereka inginkan, ya, maka itu dengan bentuk perlombaan yang kurang mendatangkan faedah, atau bahkan mungkin tidak mendatangkan faedah. Ya, apa itu? Misalkan, ya, lomba siapakah yang bisa menjadi bintang, ya, siapakah yang bisa menjadi pemain yang terexcellent, misalkan pemain bola, siapa yang terbaik, ya, diuji dia, berlomba-lomba ingin mencari, mengupayakan. Siapa lagi yang bisa menjadi bintang, siapa lagi menjadi tokoh. Tetapi di balik perlombaan mereka itu adalah perlombaan yang tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan manfaat yang baik bagi umat Islam. Kenapa? Yang mereka pertontonkan, yang mereka perlombakanlah perlombaan-perlombaan yang bukan pada hal-hal yang menjadikan orang itu jauh lebih baik dari si amalan, ibadah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah
untuk mencari dan meraih daripada goyah tujuan itu, maka mereka berlomba-lomba ya mencari akhir daripada sebuah kebaikan itu ya. Jadi setiap nafas, setiap detik mereka melakukan yang terbaik untuk membangun itu. Dan apa yang dibangun mereka jamaah sekalian? Wahwa imadus sayr ilallah, yakni mereka membangun tiang kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal madkhal ya al-qawin. Ya, mereka membangun dan membuka pintu ya, pintu utama daripada kebaikan itu. Mereka masuk, mereka bangun dengan sekuat mungkin untuk meraih pintu kebaikan itu. Dibuka dulu pintunya ya. Ini pintu celah meraih kebaikan itu bagaimana caranya? Orang-orang yang cerdas menggunakan akalnya dengan baik, yang dikatakan ulul albab ya. Orang-orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, ahli dan bijaksana terhadap ilmunya, maka dia pasti akan mencari yang terbaik untuk kehidupannya. Kenapa? Karena yang mereka bangun itu wahwa imadus sayr ilallah. Mereka membangun tiang yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Masuki pintu yang kuat, yang berdiri tegak ya. Baik, untuk mendapatkan yang terbaik, mahabbah waridha, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassiratal mustaqim, dan jalan yang lurus li kulli man ahabballah wa ajtabah. Subhanallah ikhwah. Orang-orang yang pandai menggunakan akalnya dengan baik. Perhatikan. Kalau orang tidak pandai menggunakan akalnya dengan baik, ya, maka itu tadi mereka berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik, akan tetapi bukan terbaik dalam agamanya. Ya. Bahkan meraih daripada terbaiknya mereka dari sisi kekufurannya mereka, kebangsatannya mereka, ya, bahkan kesyirikannya mereka. Mereka meraih semua, berlomba-lomba mengupayakan akhir daripada tujuan mereka. Kan sekarang banyak sekali itu perlombaan tarik suara, siapa yang terbaik diambil, tingkatannya ini. Ya, hanya membangun keduniaannya, ya, membentuk keduniaannya semata, akan tetapi tidak membangun yang apa? Terbaik tiangnya. Apa? Tiangnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memasang, membuka pintunya yang kuat. Dengan apa? Yang pertama, mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraih cintanya Allah. Orang bisa saja dikatakan cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepadanya. Ya. Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mempergegas ya untuk mencari yang terbaik. Bagaimana caranya? Dia bisa mengantarkan cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kalau orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, maka tidak sampai ke sana. Dia hanya mengaku cinta kepada Allah, tetapi Allah belum tentu cinta kepadanya. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair ya, kullu yadda'i waslan bilailah. Ya, semua mengaku cinta kepada si Lailah. Ya, kullu yadda'i waslan bilailah. Wa lailatun la tuqirru lahum bidaka. La tuqirru lahum bidaka. Akan tetapi si Lailah tidak pernah mengaku cinta, ada cinta kepada si dia. Begitu juga dengan mereka. Ya, yang mereka mengatakan ya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah tidak ada mengatakan cinta kepadanya. Ya. Baik. Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan memaksimalkan, mengupayakan segala sesuatu dengan maksimal, kerja keras untuk meraih kebaikan tersebut menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun mereka lakukan. Kenapa? Dia cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Allah pun cinta kepadanya. Man ahabba Allah liqa wa ahabba Allah liqa Allah.
Ya, siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun apa? Cinta dan ingin berjumpa dengan hambanya yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar apa tadi? Membangun ya imad, tiangnya. Ini pembahasan tiangnya. Membangun tiangnya. Iya. Taib, membangun tiangnya. Dan jalan yang lurus. Pertama, taib, kedua, dengan keridhaannya Allah. Ya. Sulit kalau kita tidak mendapatkan keridhaannya Allah ya. Tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Maka kita harus menanamkan itu semua. Bagaimana caranya ikhwah? Sulit hanya ucapan. Sulit hanya penampilan. Ya, akan tetapi apa? Dibutuhkan upaya akhir wan nihayah. Ya, tanafasu fiha almutanafisun. Dibutuhkan upaya untuk berlomba-lomba meraihnya. Sehingga apa? Bukan hanya sekadar dari ucapan kita untuk meraih itu, bukan pula hanya sekedar penampilan kita. Akan tetapi dengan keyakinan dan kekuatan keimanan kita mengaplikasikan apa yang Allah inginkan dalam kebaikan tersebut yang kita inginkan. Ya, sehingga apa? Kita bisa mencapai, mendapatkan, meraih cintanya Allah. Kemudian meraih daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassiratal mustaqim, jalan yang lurus ya, yang kita inginkan jamaah sekalian. Ya, karena jalan yang lurus itu, setiap jalan yang lurus ada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadi pilihan dari Allah. Ini sulit ikhwah. Ya, bisa saja kita mengatakan ini baik ini, tapi kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda. Ya, ini berbeda. Makanya tatkala kita meraih, menginginkan jalan yang lurus tersebut, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua lafaz. Antara ila dan fi. Kan ini yang kita minta ikhwah. Ila dan fi. Apa itu? Pada saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana disebutkan sini, wassiratal mustaqim, maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdina, kepada kami jalan yang lurus. Ya, jadi apa di situ maksudnya? Jalan yang lurus itu ila dan fi. Ila apa? Jalan yang dimaksud tersebut adalah jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Mana itu jalan yang lurus yang kita inginkan? Ya. Ya, wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu la tattabi'us subul fatafarraqu an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Kan itu. Jalan yang lurus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sesuai pahaman para ulama as-salaf. Kita minta kepada Allah. Apa pertama? Ila. Mana jalannya? Setelah kita meraih jalan itu, maka belum tentu ikhwas sekalian, ya, kita bisa menggapainya dengan maksimal. Bukan hanya sekedar mengenal, oh ini jalannya. Ila. Apa jalannya? Ini jalannya. Tidak cukup hanya sekedar kita mengetahui, ini jalannya. Akan tetapi kita tempuh jalan tersebut. Setelah Allah berikan petunjuk itu, Allah berikan semuanya, berikan jalannya, ini jalan yang indah, ini jalan yang baik, bagaimana nama-nama dan sifat Allah ya, dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta juga fissirat, jalan yang telah kita raih tersebut, yang kita tempuh tersebut ya, jalan yang lurus, maka kita juga mohon kepada Allah diberikan petunjuk agar apa? Diberikan istiqamah ya, kekuatan, keistiqoman fi sirat, pada jalan tersebut. Jadi kita minta keduanya. Jadi bukannya sekedar kita minta ya ila siratal mustaqim, bukannya kita minta ini jalannya ini, tidak. Akan tetapi setelah Allah berikan itu, setelah Allah berikan petunjuk jalan yang lurus itu, dan kita jumpai dan kita ketemukan dan kita ambil jalan tersebut, maka minta kepada Allah kembali. Tidak cukup ila. Ya, tidak cukup ila ikhwah. Kenapa? Belum tentu kita bisa bertahan di situ. Kita tidak tahu. Iman naik turun, ya, fluktuatif. Iman itu berubah-ubah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Fissirat, agar diberikan terus keistiqomahan pada jalan tersebut. Baik.
Itu ikhwah. Kemudian untuk memperkuat jalan tersebut, wa kama anna li kulli bina'in asasan, ya, fa inna asasah binaiddin, ya, al-imanu billahi subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi, wa kullama kana hadzal asasu rasikhan, ya, hamal bunyan bi quwwatin wa thabat wa salima, ya, minat tadda'i, ya, wassuqu. Baik, ikhwah sekalian. Ya. Perhatikan sebagaimana yang disebutkan, ya, bahwasanya setiap bangunan itu ada asas. Perhatikan ikhwah, setiap bangunan itu ada asas, ya. Fa inna asas, dan setiap asas itu ada bangunannya. Bangunan apa? Bangunan agama. Apa bangunan agama itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana hadzal asas, dan inilah yang dikatakan bagian daripada asas, daripada bangunan yang rasikhun, yang kuat. Ya. Kemudian rasikhun yang kuat itu untuk memikul bangunan itu dengan kuat, wassabat, dan selamat, ya. Taib, dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi pada saat ingin kita membangun suatu bangunan, maka yang pertama kali kita bangun adalah asasnya dulu, pondasinya. Itu perumpamaan yang disebutkan oleh beliau. Yang kita bangun pertama adalah pondasinya, asasnya dulu. Apa pondasinya? Orang bangunan, ya, yang ahli dalam teknik, dia tahu betul ini rangkanya apa, ini apa, ini apa, dia tahu betul. Ini pasirnya, kandungannya apa. Dia bangun betul dulu. Pondasi utamanya, asasnya dibangun dulu. Tidak langsung dibuat menjulang tinggi ke atas, tidak. Karena itu keliruan. Dia harus bangun dulu pondasi yang kuat itu apa. Setelah itu baru dia bentuk. Ya. Nah, itulah pondasi yang kuat bangunan itu, ya, yang kita lihat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun rasikhan dengan kuat, kemudian untuk memikul bangunan tersebut, memikulnya sampai menjulang tinggi ke atas. Ya, sampai menjulang tinggi ke atas. Dan yang menjulang tinggi ke atas itulah bangunan yang terbaik, dan tidak akan mungkin terbangun, ya, menjulang tinggi ke atas itu bangunan kalau pondasi di bawahnya tidak kuat. Jadi harus kuat dulu pondasinya. Nah, untuk meraih asas daripada bangunan itu, maka kita harus perkuat. Apa yang kita perkuat? Iman kita. Ya. Sedekah apa? Bangunan. Ibaratkan bangunan. Salat kita, ya, asasnya. Salat kita, puasa kita, amalan kita, ya, itu bagian daripada rangkaian, ya, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bangun keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak bangun rangkaiannya. Apa rangkaiannya daripada keimanan itu? Perkuat sholat kita, sholat lima waktu kita, sholat malam kita. Bagaimana sedekah kita? Kita sering gundah gulana, merasa bingung, merasa panik, ya, merasa kecewa, depresi, dan perkuat sedekahnya agar bisa melahirkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Bagaimana membangun puasa kita? Ya, bangun semua ini kerangka-kerangka asasnya. Ya, sehingga apa? Hasil daripada asas pondasi itu, dari bangunan itu, hasilnya adalah tauhid. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin orang mampu mewujudkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila asas-asasnya ini tidak diperkuat di dalamnya. Tidak bisa, ikhwah. Tidak bisa kita meraih daripada kekuatan tersebut jika kita tidak perkuat hal-hal yang lebih dasar daripada pondasinya. Ya. Bisa dipahami, ya? Baik. Iya, sedikit lagi waktunya. Ya. Baik. Dan itu bangunan
ya, yang dibuat bisa kokoh, bisa kuat. Ya. Dan untuk membuat penguat daripada kekuatan keimanan kita kepada Allah dan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Habibullah di sini mengutip dari perkataan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man arada 'uluwan, ya, bunyanahu fa'alaihi bitawfiq asasahu wa ihkamahu wa shiddatu naibih." Ini perkataan yang sangat luar biasa sekali, membangun kekuatan kita untuk memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginginkan uluan, ketinggian daripada bunyana, bangunan mereka, ya, fa'alaihi, maka hendaknya dia, ya, menguatkan asasnya, hukumnya dengan apa? Syiddah, dengan kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Fa inna uluwan bunyana, karena setiap bangunan yang tinggi, ya, bangunan yang tinggi, dia akan kuat, ya, terpancang sesuai apa? Kadarnya, ala kudrati, ya, taufiq al asas wa ihkamah. Dia akan kuat sesuai dengan apa? Kadarnya. Kalau kadar daripada bangunan itu campurannya tidak bagus, tanahnya tidak bagus, besinya tidak bagus, maka dia tidak bisa mencapai uluan, ketinggian yang sangat luar biasa. Itulah kadarnya dalam kehidupan kita, dan asasnya, hukum-hukumnya, ya, fal a'mal, dan amalannya dan derajatnya dari bangunan itu, wa asasuha al iman, dan bangunan asas yang kuat itu yang disebutkan baik daripada hukumnya, amalannya, derajatnya yang telah ia raih dan mencapai adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kana al-asasu wathiqan hamalal bunyan, dan begitulah dia, kapan dia memperkuat asas ini, ya, maka dia mampu membawa, mampu memikul bangunan itu, ya. Taib wa ta'ala, dan tingginya bangunan, ya, tingginya bangunan itu, maka dikatakan seiring dengan kekuatan yang ada pada pondasinya. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyani sahula tadarakahu, dan seiring dengan itu pula dia akan menancapkan bangunan itu dengan kuat dan mudah jika apa yang dijadikan awalnya itu adalah kekuatan yang sesuai pada dasarnya. Tapi ikhwah, sudah habis waktunya, ya. Karena masih ada beberapa perkataan ini, saya kira cukup dulu, ya. Silahkan nanti melewati waktu yang ada. Nanti kita lanjutkan lagi daripada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk memperkuat, ya, daripada pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala daripada manzilatul ilm, dari kedudukan ilmu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tahaddarakumullah.